Rata-rata manusia merayakan Natal, masuk tahun baru, lupa tentang Natal. Berita apa Natal? Joy itu apa kesukaan bagi dunia? Datang Yesus menyembuhkan? Bukan itu. Kalau itu dangkal sekali. Apa arti joy itu, Robert? Yang paling indah? Malam sunyi senyap. Apa? Immanuel. Ulangi apa? Immanuel. Immanuel itu kurang gempar bagi orang. Coba saudara siapa? Esther kontak saya. Atau Pak Thomas kontak saya. Atau Pak Benyamin Herman kontak saya. Pak Ridwan jangan lupa loh. Minggu ini khotbah. Iya. Saya akan khotbah di Kebun Sirih. Akan disertai Jokowi. Gempar enggak Bapak Ibu? Halo. Gempar enggak? Gempar enggak? Makin penuh enggak tempat ini? Benar kan? Tapi dari tadi saya disertai Allah. Enggak gempar kan? Nyambung gak sih? Karena kita seringkali beriman kalau kelihatan. Jemaat gereja apapun di dunia ini pada masa akhir zaman ini, Anda harus berfokus kepada yang gak kelihatan. Yang kelihatan itu tidak bersifat kekal. Makanya jangan buat nilai di kelihatan. Anda kedudukannya tinggi itu enggak bersifat kekal. Jadi jangan merasa bernilai kalau kedudukan Anda tinggi. Itu sangat duniawi. Anda kaya itu bukan nilai. Karena kaya itu juga enggak kekal. Tapi kalau Anda lebih benar dari tahun lalu, itu baru keren. Katakan amin. Tepuk tangan. Iya. Apakah kebenaran sama Anda lebih tinggi nilainya daripada kekayaan? Apakah kebenaran sama Anda lebih tinggi daripada kedudukan? Ini penting sekali Bapak Ibu. Jangan jadi Kristen kalau Anda nggak menganggap kebenaran lebih mulia daripada yang lain. Ini penting sekali. Makanya saya sedih. Beberapa waktu yang lalu, habis pemilu, ada pendeta-pendeta kumpul mengucap syukur Prabowo menang jadi presiden. Kan bingung saya. Bingung sekali saya. Kan yang menang Jokowi. Kenapa mengucap syukur Prabowo menang? Saya bukan pendukung Jokowi, saya bukan pendukung Prabowo. Saya pendukung kehendak Tuhan. Saya tahu mana kehendak Tuhan yang menang. Siapa yang menang, itulah kehendak Tuhan. Kan gitu kan? Prabowo menang, berarti itu kehendak Tuhan. Jokowi menang, berarti kehendak Tuhan. Saya pegang mana yang akhirnya menang, itulah kehendak Tuhan. Gitu aja. Jadi orang benar jangan terjebak sama politik. Sehingga hamba Tuhan berani ngomong kebenaran walaupun tidak disukai. Ini akhir zaman. Halo, mana lebih dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Tahun 2015 atau tahun 2014? Sudah pasti tahun 2015. Tahun 2015 minimal 1 tahun lebih dekat dengan kedatangan Tuhan kedua kali daripada tahun 2014. Halo. Paralel dengan hal itu, makin dekat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, berarti makin dekat iblis dihukum selama-lamanya. Maka Alkitab berkata, dia akan maksimal mengerahkan kelicikannya dalam segala aspek. Salah satu licik yang paling canggih adalah orang Kristen kaya ikut Yesus. Itu kelicikan yang paling mengerikan. Orang Kristen kaya ikut Yesus. Itu kelicikan yang mengerikan. Kalau Anda masuk gereja, keluar gereja, tapi tahu dosa Anda ulangi, Anda kayak rohani. Ini yang bahaya. Karena musuh Immanuel adalah dosa. Saya ulangi, musuh Immanuel adalah apa arti Immanuel? Apa arti Immanuel? Allah beserta dengan apa dosa? Dosa membuat putus hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu, bukan kanker yang membuat putus hubungan dengan Allah. Bukan miskin yang membuat putus hubungan dengan Allah. Tapi dosa yang membuat putus hubungan dengan Allah.
Jangan bicara Immanuel kalau Anda masih suka berzina. Jangan bicara Immanuel kalau Anda suka menipu. Jangan bicara Immanuel kalau Anda sombong. Karena Anda tidak ngerti Immanuel. Immanuel itu Allah beserta dengan kita supaya apa? Itu supaya kita ngerti lagi. Karena yang bukan penekanan ditekankan. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Maka apapun kebutuhan kita dijawab. Kok itu? Kok dangkal banget? Kenapa ujung-ujungnya egosentris lagi kita nih? Immanuel artinya Allah dekat dengan kita supaya dia jadi gembala kita. Supaya kita taat sama dia. Supaya apa? Taat dengan dia. Maka arti dosa tidak taat. Apa arti dosa? Enggak taat. Halo, jujur aja Bapak Ibu. Jujur aja Bapak Ibu. Kita sudah diberikan 1 bulan dari 12 bulan tahun ini. Siapa 1 bulan masih malas baca Alkitab? Kan lu sombong. Halo, tolong lihat saya. Lu sombong. Sombong, tinggi hati, degil Anda. Kalau Anda malas baca Alkitab itu ciri-ciri sombong. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya sama Yesus. Pasti Yesus bilang benar lu sombong. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Terlalu berani Anda bangun pagi nggak baca Alkitab. Pak Niko tadi kasih tahu apa? Firman itu pelita bagi Anda menjalani hari ini dengan siapa? Kalau nggak bawa pelita. Halo. Kenapa kita baca Alkitab tiap hari? Supaya bisa khotbah? Bukan. Saya sedih dengan pendeta baca Alkitab untuk khotbah. Itu namanya profesi. Bukan kehidupan. Kita baca Alkitab karena kita nggak mampu menjalani hari ini Bapak Ibu. Makin tinggi tingkat rohani kita, maka makin tinggi tingkat pengenalan kita akan Tuhan. Makin tinggi tingkat pengenalan kita akan Tuhan, makin tinggi tingkat pengenalan kita akan diri kita. Bahwa Tuhan yang sanggup, aku sama sekali nggak sanggup. Maka orang rohani harus disertai dengan orang rendah hati. Kalau nggak, pasti nggak nyambung. Maka Bapak Ibu kita harus belajar bahwa dunia ini makin lama makin jahat, makin rusak, makin licik. Intensitas bencana alam makin tinggi. Jangan Anda harapkan orang bisa menolong Anda. Sampai Tuhan katakan, di luar aku kau gak bisa berbuat apa-apa. Sampai Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makin tinggi kesulitan. Perceraian tidak makin kurang, makin tambah iya. Jadi kalau Pak Niko katakan goncangan terjadi pelipat gandaan, itu benar dan tegas. Tahun 60-an, 70-an, orang kalau korupsi itu bukan malu pribadi, bukan malu keluarga. Keluarga besar malu. Keluarga besar malu. Sekarang kalau orang korupsi disorot televisi bisa gini-gini dia. Bisa gitu. Gagah terus istrinya tetap belanja ke Singapura. Anaknya tetap pakai mobil mewah. Horor. Nggak tahu sama Anda, sama saya itu horor. Dulu tahun 60-an sampai tahun 70-an orang bunuh diri umur 50 tahun ke atas. Sekarang SD pun bunuh diri. Ya. Dulu kalau orang cerai, aib itu keluarga besar. Sekarang ada mau cerai dengan gagah. Gue mau cerai, biarin dia biar mampus. Ada lagi begitu. Mati rasa. Orang kalau punya istri simpanan, nggak lagi malu. Homoseks lesbian sekarang mulai berani demonstrasi. Kalau ada di sini homoseks lesbian, saya minta dalam nama Yesus, Anda harus dijamah Tuhan dan bertobat. Mengerikan sekali hidupmu kalau kau taat itu. Absolutely. Ya, saudara, percepatan orang masuk penjara dengan jiwa baru di gereja, jauh sekali percepatannya. Jauh lebih menang jiwa baru masuk penjara daripada jiwa masuk gereja. Kalah cepat. Orang masuk rumah sakit dengan orang masuk gereja jiwa baru, kalah cepat kita Bapak Ibu. Orang kena narkoba dengan orang jiwa baru percaya Yesus, kalah cepat kita Bapak Ibu.
Atau lebih berani, Anda pergi ke rumah sakit manapun, kunjungi kamar mayat. Bilang, seminggu mayat baru berapa? Kalah cepat dengan seminggu jiwa baru masuk gereja. Iblis begitu cepat sekarang untuk bagaimana menyesatkan orang. Sampai Alkitab berkata, kalau waktunya tidak dipersingkat, orang pilihan pun disesatkan juga. Berjaga-jagalah Bapak, Ibu, Saudara. Kalau Anda sedang tersesat, itu Anda harus mau dijamah dan diubahkan Tuhan. Yang lebih ngeri adalah Anda tidak sadar sedang tersesat. Itu lebih ngeri lagi. Bahkan ada lebih ngeri lagi. Anda menikmati kesesatan Anda. Itu lebih ngeri lagi. Saudara yang kekasih, dunia ini makin lama makin jahat, makin mengerikan. Tapi bagi orang yang menikmati Immanuel, penggembalaan oleh Tuhan, yang sulit itu tidak menakutkan. Anda pernah dengar pemain surfing? Pernah tahu itu? Bahasa Indonesianya pemain apa itu? Papan selancar. Papan selancar. Halo. Pemain papan selancar begitu sampai ke pantai. Dia senang atau kecewa kalau melihat laut tenang? Kecewa. Kalau laut bergelora, dia senang. Orang benar, makin tinggi tingkat kesulitan dan berat dunia ini, makin sukacita dia. Itu tidak bisa dibuat-buat kalau Anda tidak menikmati penggembalaan Immanuel. Ada 2 ibu, ada berapa ibu? Ada 2 ibu. 2 mereka, anak mereka satu sekolah SMA. Lulus sama-sama. Halo, tolong perhatikan. Yang satu anaknya masuk Harvard University. Pernah tahu itu? Harvard University. Halo, gampang gak masuk itu? Sulit. Saya ulangi, sulit. Gampang gak ngikuti kuliahnya? Sulit. Ibu yang satu, anaknya lolos ke UBT. Pernah dengar UBT? UBT, Universitas Baru Terdengar. Boleh dong saya dramatisir sedikit, kan saya khotbah bukan lo. Gampang sekali masuknya, gampang sekali dapat sarjana. Walaupun Anda nggak ngerjain PR, asal beres bayaran dapat sarjana. Tolong jujur dan konsisten. Tolong jujur dan konsisten. Ibu mana yang lebih bangga terhadap anaknya? Jawab. Jawab. Yang Harvard atau UBT? Kenapa? Karena anaknya mengalami kesulitan. Ayo dong, supaya cerdas kita iman kita. Karena anaknya mengalami kesulitan. Halo, makin sulit Anda dengan istri Anda, makin sulit Anda dengan suami Anda, makin bangga Tuhan. Dan pura-pura gak nyambung. Makin sulit istrimu, makin sulit suamimu, bilang sama Tuhan, Tuhan cocok banget aku sama ini orang. Sungguh aku gak salah pilih. Bapak, Ibu, Anda bodoh dan keras kepala kalau Anda sedang kecewa dengan perkawinanmu. Anda bodoh dan keras kepala. Kalau Anda berniat cerai, mulai sempurna penggembalaan setan sama Anda. Jangan pura-pura gak dengar khotbah ini. Mungkin ini khotbah saya terakhir di sini, gak apa-apa. Yang penting kebenaran nyampe. Ini akhir zaman. Saudara, ibu ditanya, Bu, anak ibu kuliah di mana? Di Harvard, gagah sekali dia. Padahal anaknya mengalami kesulitan. Anak-anak muda, anak-anak remaja, sulit kuliahmu, sulit sekolahmu, sulit pergaulanmu. Allah di surga bangga. Makin tinggi tingkat kesulitan yang kau hadapi, makin bangga dia bapak, ibu, anak-anak muda. Jangan cengeng lah. Jangan manjalah. Bu, anak ibu kuliah di mana? Di Harvard University. Oh ya, ya, bangga dia. Ibu yang satu, anak ibu? Di mana? Di mana Bu? UBT. BT jadinya. Minder dia. Halo, tolong konsisten.
Kalau Anda punya iman yang benar, jangan cengeng lah. Makin menjengkelkan istrimu, makin menjengkelkan suamimu, makin cocok Anda sama dia. Nih, kalau kau begini jarang, amin, jarang melotot, terus senyum. Ya susah. Makin kesel Anda dengan pelajaran Anda, anak-anak muda. Kesel sama fisika, kesel sama matematika. Justru itu makin cocok sama Anda. Jangan lihat dengan cara Anda, lihatlah dengan cara Tuhan. Kenapa? Dengar baik-baik, rekam dan pegang prinsip ini. Makin tinggi tingkat kesulitan Anda alami, makin mengandung janji-janji dia. Makin gampang yang Anda hadapi, makin susah hidup Anda. Paling berat kalau anak manja. Tapi gereja seringkali kasih pengajaran sesat. Apa itu? Allah baik, amin, amin. Apa yang kita minta pasti dikabulkan Tuhan. Itu sesat. Saya ulangi, itu sesat. Jangan percaya kepada Allah yang selalu mengabulkan permintaan kita. Jangan ngawur loh. Percayalah sama Allah yang tidak selalu mengabulkan permintaan kita. Yang sepakat katakan amin. Tepuk tangan. Ya. Itu yang saya bilang. Anak saya dulu si Amoy Huta Barat, umurnya sekitar 3 tahun. Deketin maminya lagi potong sayur. Diambilnya sepotong sayur. Dia bilang apa? Mami pinjam pisau dong. Oh ya ntar. Diambil mamanya itu pisau plastik. Nih. Aku mau yang tajam. Maminya bilang apa? Enggak. Aku mau yang tajam. Enggak. Itu mami yang jahat atau baik? Jahat atau baik? Nyambung kan? Tahu enggak mami yang jahat? Mami aku mau yang tajam. Ini paling tajam, pakai. Mami punya kampak lagi. Nah nih. Pakai. Biar mati cepat loh. Jangan apa yang anak Anda minta Anda kabulkan. Anda jadi orang tua bodoh. Kenali baik-baik. Jangan selalu gampang memberi. Berilah dia karena Anda mengenal dia. Yang sayangnya banyak orang tua gak bergaul sama anak. Sesibuk-sibuknya Anda di usaha Anda tetap ngobrol sama anak. Jauh lebih mahal komunikasi dengan anak daripada uang. Kayaknya nggak rela muka Anda. Iya, jauh lebih mahal mengenal anak daripada uang terus Anda kasih. Kebutuhan anak bukan uang yang utama. Kebutuhan anak yang utama kasih sayang. Katakan amin. Iya. Saudara yang kekasih, mari kita buka Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Supaya kita mengerti ayat ini. Karena apa? Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 pasti Anda hafal. Ini pasal paling terkenal dari seluruh pasal dalam Alkitab. Mayoritas orang pasal 23 ini hafal. Karena ada lagunya, Tuhan adalah gembalaku. Banyak orang tahu ayat ini. Saking taunya nggak mengerti maknanya. Ayo kita baca bergantian. Ayat 1 sampai 6. Di bawah judul perikop Tuhan gembalaku yang baik. Siapa yang dipakai Tuhan menulis ini Bapak Ibu Saudara? Siapa yang menulis? Paling cocok. Daud latar belakangnya apa? Gembala domba. Dia paling cocok. Saya mulai kita bergantian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lanjut. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, Daud sangat menghayati kalimat-kalimat ini. Sayang terjemahan bahasa Indonesianya nggak
lepas dan bisa membuat orang salah mengerti. Tahu nggak bahasa aslinya saudara? Berikutnya apa? Bukan itu terjemahannya. Yang benar bahasa aslinya agak bagus diterjemahkan oleh King James Version. Itu apa? Tuhan adalah gembalaku. Aku nggak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa aslinya. Ada terjemahan yang lagu enak sekarang ini, tapi kurang dihayati. Apa itu? Pertolonganmu begitu ajaib. Berikutnya. Kau telah memikat hatiku. Apa kata malaikat? Bohong. Kan gitu kan. Iya, rata-rata di gereja malaikat kasih backsound. Karena banyak pembohong yang nyanyikan lagu itu. Terpikat. Kalau terpikat bangun pagi baca Alkitab dong. Kok terpikat malas bangun pagi? Orang Islam sembahyang subuh, lu ngorok. Nyanyi terharu-terharu, kelakuan tetap mengharukan. Ini repot. Banyak sekali pemain sinetron di gereja, termasuk orang yang lihat saya sekarang. Iya, terlalu. Kau telah memikat hati. Tuhan bilang, emang lu kira gua nggak ngerti? Rata-rata di gereja menyanyi hanya dimensi manipulasi emosi. Saya ulangi, manipulasi emosi. Rata-rata orang di gereja menyanyi tentang Tuhan, tapi tidak menyanyi kepada Tuhan. Bisa kalian bedakan Bapak Ibu? Saya tidak punya ibu tiri. Saya ulangi, saya tidak punya ibu tiri. Tapi saya bisa menyanyi tentang ibu tiri. Bisa gak? Bisa, pakai keluar air mata pun bisa. Betapa malang nasib. Bisa saya? Saya bisa nyanyi tentang ibu tiri walaupun gak punya ibu tiri. Tapi sampai kapanpun saya tidak bisa menyanyi kepada ibu tiri karena gak punya. Halo? Kalau kau nyanyi, nyanyian itu harus kesimpulan kehidupanmu. Baru itu kepada. Karena apa? Karena yang kau nyanyikan dapat kau pertanggungjawabkan. Kalau Yesus memikat hati kita, cerewet istri kita nggak mengganggu kita. Kasar suami Anda nggak mengganggu Anda. Ada keponakan dari istri. Manggil saya Icong. Tahu Icong? Bukan pocong. Icong, orang Batak Icong nih. Keponakan saya itu sangat dekat sama saya. Suatu kali dia ulang tahun ke-3 tahun, dia punya gundu. Anda tahu gundu? Kelereng. Dia lebih kurang punya 6 butir kelereng. Dia ulang tahun, maka orang pada datang, termasuk sepupu anak ini. Sama-sama usianya. Terus ini sepupu dianya lurkan tangan minta gundu. Minta. Anaknya bilang, enggak dia kasih. Enggak dia kasih. Datang mami si anak ini. Kan gunduknya banyak 6. Kasih 1 dong. Kan saudara. Enggak dikasih dia. Datang mami anak ini. Kok begitu? Enggak bagus. Bagi dong. Anak ini sambil kayak nangis marah. Enggak mau. Dia pertahankan. Begitu saya datang, saya nyanyi. Happy birthday. Dia datang. Icong. Saya terlalu umpat tentang saya. Icong punya hadiah. Oh ya? Apa Icong? Dadadadan. Saya kasih mobil. Dia paling suka mobil-mobilan. Halo? Dia paling suka mobil-mobilan. Saya kasih. Nih. Dia senang. Mau enggak? Mau ini? Begitu saya kasih, begitu saya kasih, dia buka tangannya, dia ulurkan. Apa yang terjadi dengan gunduknya? Jawab. Jatuh semuanya. Bukan 1, semuanya jatuh. Datang mami si sepupunya dia. Gunduknya jatuh. Enggak terganggu dia. Dia tatap mobil-mobilan karena telah memikat hatinya. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Datang mami dia. Gunungnya diambil sama sepupu dia.
Diambil semuanya. Tidak terganggu dia. Kenapa orang Kristen membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kejahatan tidak pernah mengganggu kita. Karena Yesus telah memikat hati kita. Immanuel. Ya. Kenapa ngantuk Anda tidak mengganggu Anda untuk bangun pagi baca Alkitab? Karena Yesus memikat hati Anda. Tapi rata-rata di gereja penipu. Yesus Anda nggak terpikat sama Yesus. Tolong tersinggung dong. Berarti belum mati rasa Anda. Bahkan orang Kristen nggak mau terpikat melakukan apa kata Tuhan. Hai istri, tunduklah pada suami. Hai suami, kasihlah istri. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Nggak terpikat kita dengan perintahnya. Mana bisa kita taat kalau kita nggak terpikat sama dia, Bapak Ibu? Bohong aja lu taat. Di Timur Tengah ada 2 gembala. Gembala domba dengan gembala kambing. Halo. Tahu nggak perbedaannya gembala terhadap domba dengan gembala terhadap kambing? Perbedaannya di mana? Halo? Di posisi. Ulangi di mana? Ulangi di mana? Di posisi. Gembala domba, gembalanya di depan. Domba mendengar suara gembalanya. Maka gembala ke depan, dia ngikutin. Begitu ada singa buas atau binatang buas, Daud menghantamnya. Pokoknya lu boleh memakan domba saya kalau lewatin mayat saya dulu. Begitu Daud menikmati penggembalaan Allah, jauh lebih mengerti dia. Maka domba itu dilindungi dan domba itu senang sekali taat sama gembala. Belok kanan gembalanya, dombanya belok kanan. Domba punya mental taat. Kalau menggembalakan kambing Bapak Ibu, gembalanya harus di belakang. Pakai kayu. Karena suka kucar-kacir ini kambing, maka harus dipukul. Kalau Anda menggembalakan kambing, Anda di depan jalan, nggak sampai 5 menit, lihat ke belakang, hilang semua. Hilang semua. Karena mental kambing, mental melawan. Ulangi. Mental kambing, mental domba, mental. Ya. Kalau Tuhan bilang, hai suami, kasihlah istrimu, Anda kasihi, Anda kasihi. Cerewet dia, Anda tetap kasih. Cerewet dia, Anda tetap kasihi. Anda domba. Kalau Anda kasar sama istri, Anda maki istri, Anda kambing. Anda kambing. Alkitab berkata, hai istri tunduklah pada suami. Kalau Anda tunduk, Anda tunduk, Anda tunduk. Walaupun apa yang terjadi Anda tunduk, Anda domba. Tapi kalau Anda ganti ayat itu, hai istri tanduklah suami, lu kambing. Yang kambing lihat saya, lu kambing. Kalau firman Tuhan berkata, bacalah Alkitab setiap hari, renungkanlah siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan tertulis, kau lakukan, lu domba. Enggak, besok kau malas baca Alkitab, lu kambing. Enggak apa-apa, lu tersinggung enggak apa-apa. Lu kambing. Khotbahlah kebenaran. Halo, ketika Yesus lahir ke dunia, siapa pendahulunya? Ada yang tahu nggak? Yohanes Pembaptis. Saya 100% yakin kalau Yohanes Pembaptis jadi hamba Tuhan pada masa kini, pasti gereja ini nggak suka ngundang. Karena khotbah Yohanes Pembaptis membosankan. Kemarin, minggu lalu, besok, minggu depan di khotbahnya apa? Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah berdekat. Hai ular beludak, sadarlah dan bertobat. Itu doang khotbahnya, membosankan. Tapi itulah kebenaran. Ngapain kau dengar firman Tuhan gak berubah? Ada guna? Apalagi akhir zaman, maka Elia, Yohanes Pembaptis, nongol. Bapak, Ibu, kalau kau berdosa, ada pendeta nggak mau negur, itu bukan pendeta, itu penjahat. Saya kasih tanda.
Saya sama siapapun, termasuk sama orang kaya, keras khotbah saya. Kenapa? Saya nggak pernah tertarik dengan uang Anda, saya tertarik dengan jiwa Anda. Uang itu nggak ada nilainya, kebenaran itu lebih bernilai. Sama orang kaya saya keras khotbahnya. Sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Iya, supaya jangan sempurna penderitaannya. Udah miskin lu di bumi, sombong lagi. Masuk neraka, kok berseri penderitaan. Yang miskin lihat saya, lu bertobat lah. Iya, ada bapak-bapak ngerokok, miskin ngerokok lagi. Batuk-batuk. Dia hisap depan saya, didekatin saya. Pak Pendeta tolong doakan saya. Dia hisap lagi. Saya lihat ini, doakan apa Pak? Dia hisap lagi. Paru-paru saya sakit sekali Pak Pendeta. Tolong doakan supaya sembuh. Langsung dia bilang, udah Pak berhenti merokok. Jangan ulangi. Apa dia bilang? Saya nggak bisa berhenti merokok Pak Pendeta. Langsung saya bilang apa? Ya matilah. Udah selesai. Ngapain lagi? Ya matilah. Nanti saya kirim kartu turut berduka cita. Udah selesai. Udah miskin, ngerokok, sakit paru-paru. Minta disembuhkan tapi tetap mau merokok. Emang Tuhan Yesus babu lo apa? Dia Tuhan lo. Bukan Tuhan yang tak sama kita. Kita yang tak sama Tuhan. Ojo diwalik nggih. Monggo prokonco. Jangan terbalik. Saudara yang kekasih, kita harus taat-taat. Halo, bukan sakit sembuh nilai kekristenan. Jangan bodoh lah. Banyak orang sakit sembuh mati masuk neraka kok. Halo, bukan sakit sembuh nilai kekristenan. Bukan miskin kaya nilai kekristenan. Gak usah Kristen pun banyak orang kaya saudara. Bukan cantik ganteng nilai kekristenan. Bapak-bapak, ada nggak orang Buddha, orang Hindu, orang Islam lebih ganteng dari Anda? Banyak. Ibu-ibu, ada nggak orang Islam, orang Buddha, orang Hindu lebih cantik dari Anda? Banyak. Paling banyak menang juara ratu orang India. Ya. Cantik ganteng bukan nilai. Taat sama Tuhan Yesus itu nilai. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Itu nilai. Taat. Saya lebih kagum dengan orang yang taat sama Yesus daripada orang terkenal. Nggak ada hebatnya terkenal. Calon presiden Anda yang gagal, Oma Irama itu juga terkenal. Nggak ada hebatnya. Iya, nggak ada hebatnya. Terkenal itu nggak hebat. Hidup benar itu hebat. Ubah paradigma Anda. Cuman satu orang yang tepuk. Yang lain latah. Saudara yang kasih, kalau Anda nggak taat, lu kambing. Kalau lu taat, lu domba. Tapi kalau Anda ngotot, saya domba Pak. Lu baca Alkitab tiap hari nggak? Ya enggak sih, kambing lu. Saya domba, lu kambing. Saya domba, oke deh supaya cepat. Lu kambing berbulu domba, udah selesai lah. Capek-capek banget sih. Ya lu kambing berbulu domba deh. Repot amat. Karena domba atau enggak, tergantung lo setelah Yesus bangkit. Pilihan lo, lu mau taat atau melawan. Itu aja. Tuhan katakan berikan perpuluhan, kenapa ngelawan? Tuhan bilang ampuni kesalahan orang lain, kenapa ngelawan? Apalagi Tuhan itu benar, apa yang diucapkan dia pasti benar. Kenapa kita berbantah-bantah lagi? Bingung saya. Sudahkah bagi Anda kebenaran itu yang paling indah? Kalau begitu, pasti lu taat. Benarkah Yesus sudah memikat hati Anda? Kalau begitu, pasti ibu-ibu di sini suka tunduk pada suami walaupun bagaimana suami Anda. Tapi di gereja rata-rata suka kesembuhan, suka berkat, nggak suka kebenaran. Makanya Tuhan Yesus bilang banyak yang terpanggil. Jangan pura-pura nggak ngerti. Itu bukan gertakan, itu pasti digenapi. Maka Bapak Ibu, kalau Tuhan gembala kita nggak perlu apa-apa lagi karena Dia telah memikat kita. Maka lihat ayat 2-4. Lihat, Ia membaringkan aku di mana? Di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di mana? Ke air yang tenang. Tahu nggak Anda bahasa aslinya? Padang yang berumput hijau itu kata benda.
Air yang tenang itu kata benda. Semuanya dalam bentuk kata tunggal. Saya ulangi. Tunggal. Saya ulangi. Tunggal. Daud menulis ini bukan di kebun raya Bogor Bapak Ibu. Banyak padang rumput yang hijau. Bukan di Cibodas banyak air yang tenang. Dia nulis ini di Timur Tengah. Yang banyak bukan padang rumput yang hijau, yang banyak padang gurun coklat. Dia nulis di Timur Tengah, sangat langka air tenang, yang banyak air fata morgana. Kayak air semuanya. Itu tunggal-tunggal. Makanya ayat 3 dikatakan intinya bukan soal makan minum, soal mengenyangkan daging. Apa kata kalimat berikutnya? Ia menyegarkan bicara jiwa. Maafkan saya Bapak Ibu, jangan minder kalau kaki lu panjang sebelah. Karena itu bicara fisik. Minderlah kalau kau ganteng tapi penipu. Itu bicara jiwa lo. Jangan minder kalau mata lu jereng, kalau lu sumbing. Jangan minder. Saya bingung kalau Anda minder. Berarti Anda gak kenal Yesus. Jangan minder kalau orang punya BMW, lu punya BMO. Jangan minder. Itu hal lahiriah. Saya beberapa waktu yang lalu khotbah ke Jepang. Terus khotbah lagi di Turki, khotbah di Singapura, khotbah di Malaysia. Banyak sekali berkat saya dapat. Gak usah saya sebut jumlahnya, nanti lu ngiri lagi. Halo, setiap persembahan saya dapat, gak pernah saya buka. Saya ulangi, gak pernah saya buka. Selalu saya serahkan sama si Homilin. Ngai punya istri manusia langka itu. Yang harus dilestarikan itu. Selalu saya serahkan sama dia. Halo, saya gak bosan-bosan saksikan keluarga saya. Di kamar kami ada 7 kotak, rapi sekali si Homilin satu ini. 7 kotak. Kotak pertama perpuluhan. Kotak kedua kebutuhan kami sebulan. Kotak ketiga kebutuhan hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Ini pos paling gede dari seluruhnya. Paling gede di sini. Sampai bulan ini ada 113 keluarga hamba Tuhan. Tetap kami support tiap bulan. Kotak keempat diakonia gereja. Kotak kelima diakonia keluarga. Siapapun keluarga istri saya, keluarga saya sulit dana pendidikan atau berobat, pasti kami bantu. Kotak ke-6 diakonia tetangga. Siapapun orang-orang Islam, anak-anak haji atau pesantren dekat rumah saya, tetap kami bantu. Kotak terakhir ke-7, panti asuhan dan panti jompo yang kami bina. Kami tidak pernah bicara memperkaya diri. Saya bingung kalau orang berkata, Pak Ridwan udah cukup lama jadi hamba Tuhan. Iya, kenapa? Bapak Ridwan kurang diurapi nih. Kenapa? Bapak mobilnya masih itu. Apa urapan itu ukurannya mobil? Saya bingung nih. Kok picik banget arti urapan? Kenapa nggak ngerti arti urapan? Karena orientasinya duniawi. Urapan itu bicara pengorbanan Bapak Ibu. Yesus Mesias. Mesias apa? Orang yang diurapi. Apa artinya? Siap berkorban untuk menyelamatkan kita. Kalau kau diurapi, udah siap kau sangkal diri dan pikul salib dan berkorban untuk orang lain. Tapi orang bicara urapan selalu mental dukun. Pak, loh mau ke kantor, ntar. Kenapa mah? Ntar gua urapi mobilnya supaya jangan celaka. Itu bukan urapan, itu mental dukun. Ini seringkali orang gak ngerti kekristenan susah. Susah Kristen sekarang. Bukan bicara proses. Minyak itu lambang proses Bapak Ibu. Halo, jauh lebih bernilai proses daripada hasil. Ulangi. Jauh lebih bernilai proses daripada hasil. Ada bapak-bapak punya BMW terbaru. Ada bapak-bapak punya BMO. Orang kagum sama dia. Saya enggak. Dari mana BMW lo? Ada proyek sama Akil Mukhtar. Maling lo langsung. Ada artinya. Prosesnya rupanya main-main lo. Bapak BMO-nya dari mana? Kerja keras Pak Pendeta. Kagum saya. Tampilan luar banyak menipu Bapak Ibu. Makanya kecantikan itu mulai dari inner. Teori lo. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Saudara yang kekasih, ia menyegarkan jiwaku. Kalau kau ganteng cantik tapi gampang stres, gampang depresi, rendah banget derajat Anda.
Kalau Anda bagus, kaya, cantik, ganteng, jabatan Anda tinggi, gubernur atau menteri sekalipun, atau Anda pengacara terkenal, tapi gampang menipu, jelek sekali Anda itu. Menghalalkan segala cara, jelek sekali Anda itu. Tuhan gembala kita yang baik, itu menyegarkan jiwa kita. Apa itu? Ia menuntun kita di jalan yang benar. Hanya kebenaran yang bisa menyegarkan jiwa. Makanya saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan yang kaya. Nggak tertarik saya. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan terkenal. Nggak tertarik saya Bapak Ibu. Saya tertarik jadi hamba Tuhan yang benar. Sekaligus suami yang benar. Bapak yang benar. Berpikir yang benar. Berkelakuan yang benar. Bayar pajak yang benar. Kasih perpuluhan dengan benar. Bawa mobil yang benar. Halo? Nggak ada tandingannya kebenaran. Makanya Tuhan suruh cari dahulu kerajaan Allah dan itu yang bernilai. Jangan beribadah lama di gereja, nggak ngerti kebenaran paling tinggi. Ya, saudara orang seperti itu memiliki integritas yang luar biasa pada Tuhan. Teruji. Ini penting sekali. Siapa di antara Anda Bapak Ibu naik motor? Saya kasih tahu Anda, apapun alasan Anda, jangan lawan arah. Jangan pura-pura nggak dengar. Apapun alasan Anda, jangan lawan arah. Semua lawan arah, arahnya ke timur, Anda buat barat, itu kan setan bener yang bagus di depan Anda itu. Pak Pendeta, habis putaran 700 meter, ini cuma 10 meter saya bisa motong begini. 10 meter, 5 senti depan lu neraka. Halo, kalau Anda nggak setia dengan perkara-perkara seperti itu, bagaimana Anda setia perkara-perkara kebenaran? Orang bisa lu bohongi, Tuhan mana bisa lu bohongi? Ayolah, beranilah jujur pada diri sendiri. Maka ayat 4 ini tidak menakutkan. Ayat 4 apa itu? Tampilkan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini kata benda jamak. Halo. Padang rumput hijau kata benda tunggal. Air tenang kata benda tunggal. Lembah kekelaman kata benda jamak. Bisa tampilkan Kisah Rasul 14 ayat 22 operator. Kisah Rasul 14. Kisah para Rasul 14 ayat 22. Saya bacakan bagian A-nya, Bapak Ibu Saudara baca bagian B-nya. Kisah para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan apa? Kata kunci pertama apa? Kita harus. Itu kata kunci pertama. Kalau kita harus, ada alternatif lain enggak? Enggak. Kenapa Anda percaya firman Tuhan hanya sepotong-sepotong? Itulah, kita harus apa? Mengalami banyak sengsara. Itu Alkitab kita. Coba tampilkan lagi 2 Timotius 3 ayat 12 operator. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan. Iya, lembah kekelaman. Itu saya bilang, ibarat orang naik mobil, orang Kristen jauh lebih cocok. Jalanan yang banyak lubang-lubangnya daripada mulus jalannya. Ayo dong, jujur dong. Survei membuktikan. Mana lebih banyak mengalami korban mati? Jalan tol atau jalan rusak? Ngerti kan? Survei membuktikan jalan tol mulus Jakarta-Bandung jalan sepi. Ada nggak mobil lari 20? Mobil rusak itu. Saya pernah jemaat saya bilang, Pak Pendeta, kalau Bapak ke rumah anak Bapak di Bandung naik mobil
lari berapa? Ya lari 80-100 dong. Apa mereka bilang? 80-100? Iya dong, saya kira udah keren tuh. Apa mereka bilang? Kayak siput pak. Hah, kayak siput? Loh, Bapak perhatikan aja. Baru saya belajar memperhatikan. Saya lari 80-100. Bukan 1-2, rata-rata mobil ngelewatin saya. Oh rupanya baru saya pikir. Ada lari 130, 150, bahkan ada lari 170. Saya pernah copatin lari 130, lari 140. Tetap aja yang lewatin sut. Iya, benar. Benar. Halo, survei membuktikan jalan panjang lurus mulus. Jangankan penumpang, supir pun bisa ngantuk. Amin. Kalau jalan rusak berlubang-lubang, ada nggak lari 80? Orang mabok. Nggak ada. Kalau ada itu pasti mabok. Karena ekstasi mungkin. Karena LSD kali. Iya. Halo, survei membuktikan jalan rusak berlubang-lubang. Orang pakai lari berapa? Persneling berapa? Persneling 1 aja. Kan lari. Persneling 1 aja. Halo, survei membuktikan kalau jalan rusak ada nggak orang ngantuk? Dablek yang ngantuk. Lu ngantuk, petak, kepentok-pentok. Semuanya bangun dan kerjasamanya bagus. Tahun 74 kami pernah mendaki gunung Pangrango, Gunung Gede dari belahan Sukabumi. Naik kendaraan jeep panjang kami. Yang di belakang lubang-lubang keluar kepalanya, yang sana juga keluar. Terus. Ya, ke kiri boleh, masih ada kira-kira 20 cm. Terus. Ke kanan dikit. Kerjasama bagus. Itu jalan rusak. Halo, jalan tol ada nggak orang keluar kepala? Terus. Jangan dekatin, itu pasti mobil rumah sakit jiwa. Gak ada tahu. Orang Kristen gak pernah cerdas mencermati hidup. Lembah kekelaman jauh lebih kita butuhkan daripada padang rumput hijau. Lembah kekelaman jauh lebih kita butuhkan daripada air tenang. Makanya Tuhan selalu menggeser kita dari zona aman. Supaya ngesadar siuman lo. Pegangan lo sama Tuhan. Saudara yang kekasih, orang Kristen taat. Kalau tadi Pak Niko katakan ini tahun pelipat gandaan apapun itu, semua itu menjadi benar kalau disertai dengan ketaatan mutlak. Tanpa itu nggak ada pelipat gandaan apapun. Taat, dan taat. Saudara, dengan ketaatan pasti orang Kristen mengalami perubahan hidup. Halo, istri kita bisa tenang, suami Anda bisa tenang, karena dia menikah dengan orang tidak sempurna, tapi jelas ada berubah. Halo, Anda dan saya harus lebih baik tahun ini daripada tahun lalu. Harus. Kalau enggak, Anda enggak menikmati Immanuel. Absolut. Terlalu kita hina Tuhan, sekedar sakit sembuh. Karena sakit sembuh tidak mengandung nilai kegagalan. Terlalu kita hina Tuhan, aku ikut Tuhan, aku makin kaya. Itu tidak ada nilai kegagalan. Justru kita sedang agungkan Tuhan, kita ikut Tuhan. Ada perubahan hidup kita makin benar, dan makin benar. Itu satu ciri utama orang menikmati Immanuel. Maka tahun ini bukan saja tahun ketaatan, tapi tahun kesaksian. Anda harus lebih baik pada istri Anda daripada tahun lalu. Anda lebih tunduk pada suami Anda daripada tahun lalu. Orang tua harus lebih ramah dan lebih indah daripada tahun lalu. Sehingga anak-anak juga lebih indah nikmati rumah tangga Anda. Terutama mulai dari bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Saya ulangi. Di Firdaus ada Adam dan Hawa. Katakan amin. Siapa yang duluan ambil buah? Jawab. Siapa duluan makan buah? Hawa. Siapa yang dipanggil Tuhan? Adam, bukan Hawa. Adam. Bapak-bapak dengar baik-baik. Kalau nggak beres istrimu, nggak beres anak-anakmu, bapak-bapak, lu yang diciduk Tuhan. Saya ulangi, lu yang diciduk Tuhan. Itu Alkitab. Nggak beres istrimu, nggak beres anakmu, lu yang diciduk Tuhan.
Ya, karena Anda imamnya. Lebih jelek bapak-bapak kalau nyalain istri. Gara-gara dia gue begini. Ngawur lagi loh. Bukan gara-gara istrimu kau nggak baca Alkitab. Bukan gara-gara istrimu kau nggak ke gereja. Bukan gara-gara istrimu lu jadi pemarah. Gara-gara Anda lu pemarah. Gara-gara Anda lu nggak gereja. Gara-gara Anda lu malas baca Alkitab. Jangan bilang gara-gara istri Anda. Ini penting. Makanya lihat ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Akhirnya ada kesaksian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Punya ketenangan yang luar biasa. Saudara, salah satu mujizat orang Kristen mengucap syukurlah dalam segala hal. Halo, kalau Anda ulang tahun mengucap syukur, itu sangat manusiawi dan duniawi. Kalau Anda dapat mobil baru, Anda mengucap syukur, itu mah nggak usah Kristen juga bisa. Halo, Kristen itu apa? Bukan karena berbahagia bersyukur. Tapi apa? Karena bersyukurlah maka berbahagia. Itu Kristen. Saya ulangi, karena bersyukurlah maka berbahagia. Kalau istrimu menjengkelkan, suamimu menjengkelkan ketika dia tidur, katakan iman aja. Ketika dia tidur bilang sama Tuhan, Tuhan cocok sekali aku dengan dia Tuhan. Aku bersyukur, aku beruntung menikah dengan dia. Pasti ada kebahagiaan yang melampaui akan pikiran memerintah itu mana. Kita bukan karena berbahagia bersyukur. Gak usah ada Yesus pun bisa lakukan itu. Tapi karena kita bersyukurlah maka kita bahagia. Orang punya mercy tapi ngeluh. Mana pernah dinikmati? Orang punya mobil sederhana tapi dia bersyukur, dia nikmati. Orang makanannya nasi sama tempe, tapi dia bersyukur, dia nikmati. Orang punya makanan melimpah, tapi mengeluh, tetap enggak dinikmati. Makanya karunia menikmati lebih tinggi daripada karunia memiliki. Saya asal khotbah di Singapura, ada cenderung ada satu pengusaha Singapura di sana, selalu jemput saya ke Changi. Selalu dia yang jemput saya. Mobilnya enggak usah disebut, sangat mewah. Tapi asal dia jemput saya, dia yang nyetirin. Saya naik, saya bilang, wah saya hebat ya. Kenapa Pak Pendeta katanya. Kalau saya naik mobil ini, kau supir saya. Kalau kau pakai ini, supir lu yang nyupir. Tapi kalau diantar saya pulang ke Changi, saya bilang, tolong jaga mobil saya ya. Ketawa dia, iya Pak Pendeta. Saya enggak karunia memiliki, tapi karunia menikmati. Saya khotbah di Amerika, nginep di hotel yang sangat mewah. Saya sama istri pelukan. Saya nikmati. Bintang mewah itu, saya nikmati. Saya khotbah di Poso, di pedalaman lagi. Bukan di Posonya, di pedalaman. Nginep di hotel bintang 1000. Lu tahu nggak? Lu jangan ketawa. Bolong-bolong itu atapnya. Kelihatan langit banyak bintangnya. Saya pelukan sama si homilin, saya nikmati.